setelah selesai dari webinar hari ini itu akan mendapatkan insight dan juga bisa langsung tanya-tanya mengenai tips eksklusif dari pengalaman narasumber kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana, moderator pada SHM Meetup kali ini. Baik, bagi rekan-rekan yang mungkin masih belum on cam, boleh dong dinyalain dulu kameranya biar kelihatan muka-mukanya. Dan juga tadi yang udah dapat virtual background buat virtual backgroundnya boleh dipakai dulu biar seragam nih backgroundnya kayak gitu. Sebelum saya mau mastiin lagi untuk suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas ya? Nanti kalau misalkan ada interupsi suara boleh diinfo aja sih ya kalau chat ya. Nah, eh, selanjutnya sebelum kita mulai ya ada baiknya kita atur posisi dulu nih. Selanjutnya saya akan mengumumkan dulu seputar safety induction untuk acara kita pada hari ini. Nah, walaupun acaranya nih online ya rekan-rekan, tapi kita tetap harus merhatiin banget nih posisi kita biar tetap safety dan juga nyaman kayak gitu. Oke, yang pertama rekan-rekan diharapkan ya jaga jarak pandangnya nih klien jangan terlalu dekat nanti pusing juga gitu kan. Terus Iya. juga diatur ergonomis di tempat-tempat yang nyaman dan jangan lupa juga untuk berhati-hati ya untuk potensi bahaya kelistrikan gitu colokan-colokan yang ada di sekitar itu boleh dicek-cek dulu jangan sampai belibet dan bisa menimbulkan bahaya. Nah selanjutnya karena nanti acaranya akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam jadi mungkin bagi yang mau nyiapin snack atau cemilan dulu itu boleh sambil diambil dulu sembari kita masih opening dan harus dipastikan juga nih koneksi internetnya itu stabil ya biar nanti materi yang tersampaikan itu bisa diterima dengan baik. Selain itu juga nanti sesekali jangan lupa melakukan peregangan biar nggak kaku juga badannya nanti setelah webinar nggak pegel-pegel kayak gitu. Dan di setup Ayam dong, juga makan. untuk Ayam gulai sama bumbu rendang udah. jangan lupa juga disiapkan untuk serti apa situasi daruratnya itu nanti di rekan-rekan bisa perhatiin juga kemana nanti pintu keluarnya kalau misalkan ada bencana kayak gitu. Kita takutnya nanti kan ada apa-apa kita tetap harus stay safety kayak gitu. Next setelah tag ini itu rekan-rekan boleh banget dan tag Instagram kita di @sinergisolusi_hse itu nanti bisa dapat kesempatan. Nah, boleh banget di apa foto-foto juga atau di videoin, pokoknya diedit sekreatif mungkin agar nanti bisa memenangkan gitu. Nanti untuk pemenangnya dari Instastory terbaik ini akan diumumkan juga di eh, Instagram Sinergi Solusi HSE kayak gitu. Jadi jangan lupa sembari pemaparan, sembari di foto-foto dan dokumentasi juga. Selanjutnya, nggak cuma bisa dapat kesempatan menangin e-wallet dari Instastory nih, rekan-rekan juga bisa banget dapat kesempatan lagi untuk menangin hadiah dari kita itu dengan cara nulis Google review di Sinergi Solusi Training Center di Google. Jadi tinggal diketik aja di Google ya Sinergi Solusi Training Center, lalu tulis ulasan yang baik untuk kami dan berikan bintang 5. Jadi nanti kalau misalkan udah, boleh banget di screenshot bukti reviewnya dan dikirim ke nomor admin yang tertera di layar ya. Itu nanti akan kita cek juga kalau misalkan reviewnya udah masuk dan kiranya masuk ke kriteria Google Review terbaik, itu akan kita kasih hadiah juga kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu saya juga mengingetin lagi ya untuk rekan-rekan kalau misalkan di Sinergi Solusi itu kita ada namanya komunitas Sinergi Solusi HSE Executive Club. Nah, untuk mengikuti komunitas kita ini gampang banget caranya bisa langsung aja visit ke website kita di sinergisolusi.com/community. Nah, di sana nantinya akan disambungkan ke nomor admin WhatsApp untuk nantinya dikirimkan link grup agar bisa bergabung dengan grup Telegram komunitas kami. Nah, dari mengikuti komunitas ini itu juga pastinya ada banyak banget benefit ya. Di antaranya tuh bisa mengikuti dan dapat akses juga ke link-link event-event dari Sinergi Solusi, baik yang gratis maupun yang berbayar. Lalu juga karena di tahun ini kita nantinya akan ada banyak event offline, itu kalau rekan-rekan merupakan member dari eh, grup komunitas Sinergi Solusi HSE Executive Club itu bisa banget dapat undangan gitu dan gratis juga. Itu nanti bisa kita undang lewat tim-tim sales dari Sinergi Solusi.
Nah, selain itu kita juga akan share mengenai info event, lalu juga konten-konten terbaru dari Sinergi Solusi itu bisa melalui website community ini dan juga grup komunitas. Jadi kalau misalkan ada yang mau cari networking juga atau mungkin mau ngobrol-ngobrol seputar topik HSE itu bisa banget join di grup komunitas kita kayak gitu. Nah, selain dari grup komunitas, pasti rekan-rekan juga jangan sampai ya ketinggalan untuk konten-konten terbaru dan update seputar dunia ketiga. Itu bisa banget update melalui Instagram kita dan juga sosial media kita. Di Instagram kita juga ada aktif di LinkedIn, Facebook, dan juga Twitter. Ini bisa di screenshot dulu aja atau mungkin sambil sepanjang acara nge-stalk Instagram kita lihat-lihat konten itu juga boleh banget ada di Sinergi Solusi HSE. Dan juga untuk katalog-katalog dari training kita seputar K3 itu bisa lihat di Instagram seputar katalog-katalognya di Instagram Sinergi Solusi dot K3 untuk username-nya bisa sambil dicek juga kayak gitu. Kayak saya juga mau reminder untuk rekan-rekan ya yang belum isi absensi kita sambil share juga link absensinya itu ada di kolom chat bisa sambil dilihat nanti untuk sertifikat itu diusahakan paling lambat H+7 oleh tim kami untuk dikirim jadi bisa langsung diisi dulu aja untuk klaim sertifikatnya nanti untuk materi dan juga recording akan sekalian dikirim melalui ini gitu. Nah, selanjutnya saya juga mau sharing seputar agenda kita di bulan Januari sampai dengan Maret 2025 ini ada sertifikasi BNSP. Nah, nantinya bagi rekan-rekan yang tertarik ikut training di kita, kita ada training internal juga dari Sinergi Solusi dan juga ada dari BNSP. Dan berikut untuk yang fix running dari bulan Januari sampai Maret. Ini bisa di screenshot dulu aja. Mungkin mau dibaca-baca atau mau di-share ke temannya itu boleh banget. Atau misalkan mau bertanya lebih lanjut seputar jenis-jenis training BNSP itu ada apa aja sih gitu. Itu nanti bisa lewat admin, nomor admin yang ada di kolom chat juga. Bisa langsung tanya aja ke situ nanti dijelasin lebih lengkap dan di-share juga untuk jadwalnya kayak gitu. Nah, selain eh, produk-produk BNSP, kita juga ada agenda lengkap ya untuk 2025 ini sertifikasi Kemenaker. Nanti ini juga akan di-share ke grup, jadi rekan-rekan bisa sambil lihat-lihat juga ada training apa aja yang tersedia di Sinergi Solusi, khususnya yang di sertifikasi Kemenaker ini gitu. Nanti kalau misalkan mau ada yang ditanya lebih lanjut, itu juga bisa banget lewat grup WhatsApp boleh atau bisa langsung ke nomor admin yang nanti ada di kolom chat juga kayak gitu. Nah, selain training, kita juga di Sinergi Solusi itu offer untuk layanan konsultasi. Nah, di konsultasi ini kita sediain seputar HSSEE dan diantaranya ini untuk yang di bidang safety-nya. Rekan-rekan bisa konsultasi seputar FRA, lalu juga misalkan ada yang masuk mau merancang compliance itu juga bisa dibantu sama konsultan kita lewat legal compliance dan itu bagi rekan-rekan yang mau mungkin masih bingung nih di perusahaannya isunya cara menyelesaikannya gimana atau mungkin mau diskusi dulu penerapan-penerapannya nantinya baiknya gimana gitu. Itu bisa banget hubungin kita dan nantinya tim marketing kita dan juga tim konsultan kita akan visit untuk melakukan meet the expert. Nah, untuk visit di daerah Jakarta itu kita juga ada free untuk visit dan kalau misalkan mau via online itu kita ada free 1 jam juga gitu. Jadi bisa langsung book slotnya aja lewat chat admin itu nanti akan kita sambungkan ke tim konsultan kita untuk diskusi seputar isu di perusahaan Sinergizer semuanya. Gitu. Oke deh kalau gitu mungkin tanpa berlama-lama lagi ya sebelum kita mulai nih saya ingin memperkenalkan dulu untuk narasumber kita pada hari ini itu ada Bapak Wildan yang sepertinya juga sudah hadir di sini. Mungkin kita sapa dulu ya rekan-rekan tim netizen. Halo Pak Wildan, apakah sudah tersambung ya untuk Zoom-nya? Kita panggil dulu beliaunya. Oke, nah jadi rekan-rekan sambil menunggu Pak Wildan untuk tersambung. Oh ya, sudah oke. Ya, Halo, selamat siang Pak Wildan. selamat siang, Mbak. Oke, Pak Wildan, sebelumnya sudah siap ya untuk sharing dengan rekan-rekan dari alumni Sinergi Solusi hari ini. Boleh.
Insyaallah. Oke, Pak William, sebelum itu mungkin saya izin untuk membacakan CV Bapak dulu ya, agar mungkin rekan-rekan bisa lebih kenal dulu dan lebih terbayang nih dengan background dari Pak William. Nanti kalau misalkan dari Bapak ada yang ingin ditambahkan, boleh silakan ditambahkan dan dikoreksi jika penyebutan saya ada yang salah ya, Pak William. Oke, saya izin dulu bacakan CV beliau. Jadi rekan-rekan untuk hari ini narasumber kita itu pasti keren banget ya, dan juga seorang profesional. Pak Wildan ini merupakan seorang asesor di LSP dan beliau juga merupakan seorang trainer ya. Rekan-rekan bisa dilihat juga sertifikasi beliau ini ada berbagai macam, di antaranya ada auditor SMK 3 juga, terus juga ada welding inspector gitu, terus juga ada sertifikasi pengawas K3 minyak dan gas. Jadi beliau ini memang di bidang migas seperti itu. Selain itu bisa juga dilihat professional skillnya, beberapa sertifikasi yang sudah beliau ikuti. Nanti mungkin bagi rekan-rekan yang mau nanya lebih lanjut, bisa juga di sesi akhir kita akan buka sesi diskusi juga dengan beliau jika rekan-rekan ingin berdiskusi lebih lanjut. Seperti itu. Nah, ini mungkin bagi yang ingin berkoneksi lebih lanjut bisa juga di apa namanya dihubungi nomor beliau mungkin ngobrol-ngobrol atau mau nanya seputar LSP ya karena beliau juga merupakan seorang asesor itu bisa banget berkoneksi dengan beliau dan kalau mau kirim email atau pesan dan kerjasama bisa melalui email beliau ada di layar juga kayak gitu paling. Oke, Pak Wildan, mungkin karena waktu udah menunjukkan 2.15 ya, kita langsung mulai aja ke sesi pemaparan materi. Nggak lupa juga mengingatkan kepada rekan-rekan untuk disiapin juga catatannya, mungkin nanti ada yang mau dicatat atau mungkin mau ditanyain, itu bisa langsung drop aja pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bantu membacakan dan juga dijawab oleh Pak Wildan sendiri. Mungkin kalau kita eh, waktu dan tempat kepada Pak Wildan saya berikan. Silakan Pak Wildan. Baik, terima kasih Mbak. Eh, izin share ya. Eh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat siang menjelang sore ya kita ya di waktu Indonesia Barat ya. Mungkin ada yang dari area timur mungkin ya. eh jadi kita pembahasan hari ini adalah terkait dengan sertifikasi BNSP dan sertifikasi Kemnaker, yang mana mungkin sebenarnya isu ini sudah lama, dan juga kita juga udah sering sosialisasi juga untuk beberapa sektor juga. Izin mungkin saya coba eh, apa namanya saya share ya. Jadi intinya adalah di hari ini mungkin lebih ke eh, saya diminta untuk apa ya pemaparan terkait lebih ke secara globalnya aja, eh, apa itu perbedaan dan juga seberapa pentingnya sertifikasi, karena di sini sebentar ya saya share dulu. Oke, baik. Karena kalau saya lihat dari datanya, di sini juga ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bekerja, namun juga ada juga teman-teman yang fresh graduate ataupun job seeker di sini. Ya mungkin saya akan jelaskan eh, apa ya secara general lah ya, gitu ya. Oke, baik. Em, oke, jadi eh, pertanyaannya adalah kenapa mungkin untuk khususnya teman-teman fresh graduate ya, kalau teman-teman yang sudah bekerja, yang mungkin juga sudah profesional juga mungkin ya di sini, saya rasa Bapak dan Ibu udah lebih paham kenapa kita harus tersertifikasi ya. Dan untuk teman-teman yang fresh graduate, kenapa kita harus pertanyaannya adalah kenapa harus kita ada sertifikasi, lisensi ya dan sebagainya macamnya. Mungkin saya coba tarik sedikit mundur ya. Saya coba di sini apa ya namanya? Kenapa historinya ini harus ada sertifikasi? Yang pertama adalah kita sudah familiar dengan sertifikasi dari Kemenaker ataupun Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu kenapa muncul ada namanya sertifikasi kompetensi? Ya,
Nah, ini historinya saya coba tarik mundur sebentar ya. Kenapa sumber daya manusia di Indonesia ini kita harus kompeten, produktif, profesional, dan harus memiliki daya saing tinggi. Ini poin yang terakhir yang paling penting sekali. Kenapa kita harus memiliki daya saing tinggi? Eh, ini apa ya? Ini coba kita tarik. Jadi eh, di tahun 94 Pak Soeharto sempat sampaikan mau tidak mau suka tidak suka, siap tidak siap Indonesia harus memasuki pasar bebas yang berlaku mulai tahun 2010. Ini kenapa kita berbicara tentang pasar bebas? Ini ada korelasinya nantinya ya, di akhirnya ya. Artinya pasar bebas ini berlaku di sekitar tahun 2020, namun Pak Harto menyampaikannya di tahun 94, yang mana artinya perjanjian antar negara ini bukan yang setahun dua tahun lalu langsung direalisasikan, tapi ini sudah biasanya sudah sampai 5 tahun, 10 tahun baru bisa terrealisasi. Eh, Jangan kita lengah menuju MEA tahun 2015. Ingat pelajaran di tahun 2003 saat kita menyetujui ICFTA. Nanti saya akan sampaikan ya, apa ini perjanjian-perjanjian antar negara. Tapi kita lihat di sini beliau Pak Presiden SBY pada saat di tahun 2012 beliau masih menjabat presiden pada saat itu. Dari tahun 2012 beliau sudah menyampaikan kita harus aware di tahun 2015 ketika adanya perjanjian MEA. Apa itu perjanjian perdagangan bebas dan apa hubungannya korelasinya dengan MEA? Kenapa harus aware? Ya. Akhirnya masuklah di tahun 2015 yang pada saat itu presidennya adalah Pak Jokowi ya. Di era pertama, beliau pun juga menyampaikan mau tidak mau kita harus siap. Oke, kita eh, kenapa kita harus aware terkait dengan adanya perjanjian MEA ya. Jadi sebentar ya. Jadi ada pertama itu adalah perjanjian pasar bebas ya. Pasar bebas itu mungkin saya nggak tahu ya, mungkin bapak-bapak sekitar di tahun 2012 ya. Saya dulu sempat dengar berita kalau pasar bebas itu akan berdampak seperti apa gitu ya. Dengar di berita yang seperti apa. Cuman saya nggak paham apa sih fungsinya pasar bebas dan kenapa kita harus aware. Jadi di pasar bebas itu yang saya ingat ya, di sekitar 2010-an itu eh, mungkin belum terlalu berdampak, cuman eh, ketika ketika masuknya dua negara, yaitu di sekitar tahun 2012-an, itu masuknya China dan India, itu sangat berdampak sekali. Jadi kalau saya pernah dapat informasi, ada lembaga yang mencoba survei di Amerika. Mereka mencoba survei dari rumah tangga, keluarga rumah tangga, apakah mereka sanggup untuk lepas dari produk Cina. Ini kita bicara perjanjian AFTA dulu ya. Ada namanya AFTA ya. Ini terkait dengan perdagangan bebas. 90% attendant dari hasil survei mereka menjawab tidak mampu lepas dari produk Cina. Sekarang kalau saya tanyakan ke bapak-bapak dan ibu-ibu, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman semua sanggup untuk lepas dari produk Cina selama 1 bulan, selama 30 hari? Kalau misalkan gini, oh saya sanggup Pak, ya udah saya nggak akan perlu eh, beli produk Cina dan sebagainya macamnya. Sekarang kalau misalkan bapak lihat ya, saya nggak tahu ya, kalau saya sendiri tuh, waktu itu saya sempat ke apa ya ke kalau di Jakarta itu ada apa sih namanya untuk beli-beli baju batik ya. Artinya saya pun juga punya idealisme tersendiri, rasa nasionalis sendiri gitu ya. Tapi bingung ketika udah pada saat itu saya mau nyari batik lah, meja batik. Poinnya adalah saya mau cari batik ke Tanah Abang. Ya, di Jakarta ada Tanah Abang ya, terkenal murah lah ya di situ. Cuman yang saya bikin bingung adalah satu adalah produk batik yang emang lokal punya,
emang asli lokal gitu ya. Yang satu lagi batik ini adalah impor dari Cina gitu. Harganya dengan corak yang sama, dengan kualitas yang sama, harganya jauh sekali gitu. Ya bisa dibilang kalau misalkan batik lokal itu ya ratusan ribu lah, bisa sampai 700 ribu, 400 ribu gitu ya. Tapi kalau yang dari Cina itu ya mungkin paling-paling mahal 200 ribu gitu ya. Ya saya nggak tahu kalau Bapak dan Ibu ya. Kalau menurut saya kan signifikan banget ya dari segi harga itu benar-benar diuji dari segi berapa yang harus yang mana nih rasa nasionalis kita atau kemampuan dompet kita ya. Itu benar-benar diuji. Itu sangat terasa ya. Eh, atau gini, misalkan Pak saya handphone saya nggak pakai handphone Cina, saya nggak pakai produk Cina. Sekarang coba lihat lagi handphone bapak-bapak, misal gitu ya, apalah. Misalkan mereknya bukan Cina, ya, misalkan Korea gitu ya. Coba lihat baterainya buatan mana, kabelnya buatan mana. Ataupun bapak-bapak nggak pakai handphone, let's say gitu, seperti itu ya. Coba lihat lagi di peralatan dapur bapak-bapak, yakin itu nggak ada produk Cina. Sampai gunting kuku pun juga saya rasa itu pasti produk Cina. Itu kita bicara masalah perdagangan bebas bapak-bapak ya. Nah, di era masuklah di tahun 2015. Sekarang kan pertanyaannya kita bahas tentang sertifikasi. Apa hubungannya perdagangan bebas dengan sertifikasi, Pak? Ya, ini ada hubungannya di tahun 2015. Jadi, ketika perjanjian antar negara di AFTA, masuklah perjanjian baru yang dinamakan dengan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, ataupun EEC, ASEAN Economic Community. Yang mana di tahun 2015 ini, itu perjanjian secara bisnis, secara ekonomi sama. Kalau kita lihat di sini ya, yang warna biru ini terkait dengan perekonomian, yang warna kuning ini terkait dengan perekonomian, ini pun juga terkait dengan ya bisnis dan perekonomian. Kita lihat di yang warna merah di sini. Eh, ya, warna merah ya, ini ya. Di sini ada poin pertama adalah bebas arus barang, ya, bebas jasa, bebas investasi. Investasi pun juga berpengaruh ya, tapi mungkin saya nggak akan bahas lebih terlalu jauh. Eh, poinnya di sini, adanya bebas ketenaga kerjaan. Ya, artinya apa? Selama anggota EIC, ya, yang mana ini seingat saya ada sekitar 40 negara ya, kalau nggak salah, seingat saya, itu berarti mereka sudah menyepakati adanya bebas ketenaga kerjaan. Ya, saya nggak tahu, mungkin bapak-bapak mungkin baca di berita, oh di perusahaan ini mulai banyaknya berbondong-bondong tenaga WNA ya dari warga negara asing. Oh, pabrik ini di area sini, di site ini mungkin mulai banyak WNA dan sebagainya macamnya. Ya mungkin itu salah satu imbas dari tenaga kerjaan gitu ya. Yang mana sebenarnya ini sudah disepakati dari tahun 2015. Pertanyaannya, apakah ini baru dirancang di 2015? Enggak, ya. Ini sudah lama sekali sudah dirancang sehingga 2015 ini sudah ketuk palu gitu. Ya, ini perjanjian antar negara yang sudah disepakati. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa merubah ataukah kita hanya bisa menggerutu ataukah kita hanya bisa ngedumel atau seperti apa? Kan gitu ya pertanyaannya. Kalau kita lihat di sini, apa yang berimbas dari eh, apa namanya bebasnya ketenaga kerjaan, ya. Jadi dulu ada beberapa posisi, hanya beberapa posisi yang diperbolehkan untuk diisi oleh warga negara asing, gitu ya. Dengan adanya MEA, perjanjian MEA ataupun EIC, sehingga adanya poin bebasnya ketenaga kerjaan, sehingga di sini hampir semua lini, hampir semua jabatan itu diperbolehkan diisi oleh warga negara asing. Ya asal mau warga negara asingnya gitu. Misalkan, let's say, apa ya? Contoh ya, saya kasih contoh. Dulu seingat saya itu kalau di dunia pendidikan itu kepala sekolah contohnya itu ya itu nggak boleh diisi oleh warga negara asing gitu. Sekarang sudah boleh. Terus yang misalkan contoh misalkan office boy, messenger itu nggak boleh diisi oleh warga negara asing. Sekarang boleh gitu ya itu contohnya. Eh,
dan juga eh, terkait dengan investasi pun juga lebih dipermudah gitu ya. Artinya adalah hampir semua lini jabatan di dalam perusahaan itu boleh diisi oleh warga negara asing gitu ya. Ini kalau teman-teman mau lihat itu apa saja di sini ada keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 228 tahun 2019. Itu apa saja 18 bidang usaha dan pekerjaan apa aja yang boleh diisi oleh warga negara asing gitu ya. Nah, lalu poinnya adalah ini ya, teman-teman dan bapak-bapak ya. Eh, Kalau kita bicara terkait dengan eh, threat, ancaman, saya yakin bahwa bapak dan ibu-ibu pasti sudah paham ya. Oh, ancamannya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu ya. Tapi ada nggak ini, bisa nggak ini menjadi peluang? Tentunya ini akan menjadi peluang. Artinya apa? Harapannya dari pemerintah dengan adanya sertifikasi berbasis kompetensi, sehingga eh, sumber daya sumber daya manusianya ini bisa memiliki kompetensi dan profesionalisme, lalu juga memiliki produktivitas dan kualitas. Sehingga ketika sumber daya manusia ini memiliki produktif dan berkualitas, otomatis dia akan memiliki daya saing. Intinya adalah mau nggak mau, suka dan tidak suka, solusinya hanya ada satu. Kita harus memiliki daya saing. Yang tadi saya sampaikan di awal ya, saya ulangi lagi, perjanjian sudah ada, sudah tercipta oleh negara. Eh, Mau dihapus pun juga tidak bisa. Mau mau kita protes seperti apapun juga ini perjanjian lintas negara, Bapak dan Ibu. Ya, ini sudah terbentuk. Yang ada adalah lebih baik kita mencari solusi. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah kita harus memiliki daya saing. Bagaimana cara memiliki daya saing? Harapannya dari pemerintah, kita memiliki daya saing itu adalah kita memiliki produktivitas dan berkualitas. Karena dimanapun teman-teman bekerja, atau gini, kadang kita POV-nya adalah sebagai karyawan. Coba kalau dibalikan bahwa Bapak dan Ibu-Ibu adalah sebagai yang memiliki perusahaan. Nggak usah yang besar-besar. Mungkin Bapak Ibu mungkin buka coffee shop misalnya gitu, atau warung warung kopi gitu ya. Ketika Bapak dan Ibu akan meng-hire karyawan, pasti yang akan dinilai cuma dua. Seberapa produktifnya karyawan Bapak dan Ibu, dan seberapa berkualitasnya karyawan Bapak dan Ibu. Itu artinya ketika kita sudah memiliki dua poin tersebut, dimanapun kita bekerja, harapannya kita memiliki daya saing. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah ini eh, sertifikasi eh, kompetensi, apakah itu bisa memperbesar peluang kerja? Tentunya ini bisa bisa apa ya? Bisa memperbesar chance, peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan ya. Eh, ini indeks pembangunan manusia terus meningkat ini ya. Kalau kita dari 2014, 15, 16, 17, 18, 19 gitu ya. Nah, ini harapannya dengan kita memiliki sertifikasi kompetensi, harapannya eh, peluang untuk kita dapat kerja itu jauh lebih besar gitu ya. Oke, solusinya adalah kita memiliki daya saing. Daya saing ini berarti kan harus ada namanya itu apa ya, eh, lisensi gitu ya. Ketika misalkan, oh Pak, saya itu adalah karyawan yang memiliki produktivitas dan saya juga berkualitas. Saya adalah seorang karyawan, saya seorang profesional yang berkualitas, saya adalah seorang profesional yang produktif gitu ya. Pertanyaannya adalah dari perusahaan, apa buktinya? Gitu. Semua orang pun bisa berbicara, semua pun juga bisa mempresentasikan dirinya sendiri, tapi pertanyaannya evidennya mana? Gitu. Nah, untuk itu hadirlah adanya sertifikasi kompetensi dan adanya sertifikasi kualifikasi, gitu ya. Nah, untuk lembaga ini kita akan fokus kepada dua lembaga. Ada namanya BNSP dan juga ada namanya Kemnaker. Dua lembaga ini yang mengeluarkan sertifikat sertifikat dan juga yang melakukan sertifikasi. Kita coba lebih mengenal apa itu BNSP dan apa itu sertifikasi dari Kemnaker. Ya, BNSP itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi BNSP ini bisa dibilang
mereka ini awalnya tercipta, awalnya budgetingnya itu bergabung dengan Kemenaker, Bapak dan Ibu sebenarnya. Jadi BNSP ini kalau secara budget, secara pemerintah, mereka ngambilnya dari mana? Mereka ambilnya dari Kementerian Ketenagakerjaan kalau secara budget. Tapi pelaporannya kalau di nah yang namanya badan apapun ya, mau kita bilang BNSP, mau bilang Badan Intelijen Nasional atau apapun, itu semuanya laporannya direct masuk kepada Presiden. Perbedaannya seperti itu, gitu ya. Jadi BNSP ini adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini ngapain? Jadi lembaga ini bertanggung jawab untuk menetapkan standar kompetensi, mengembangkan skema sertifikasi, serta memberikan lisensi kepada LSP di Indonesia. Gitu ya. Poinnya adalah BNSP ini mereka lah yang mengeluarkan sertifikat, gitu ya. Ciri-cirinya seperti apa nanti akan saya sampaikan, gitu ya. Sertifikat BNSP, sertifikat Kemenaker ini emang dua sertifikat yang berbeda karena juga kualifikasinya pun juga berbeda. Nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut, gitu ya. Ini BNSP. Nah, eh, lalu BNSP ini badan. Mereka lah yang mengeluarkan sertifikat. Yang berhak mengeluarkan sertifikat adalah BNSP. Lalu pertanyaannya adalah siapa yang berhak melakukan sertifikasi? Nah, yang berhak melakukan sertifikasi adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi di Indonesia, gitu ya. Itu lembaganya, gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin mengambil sertifikasi kompetensi, ya, itu berarti mengambil sertifikatnya yang dari BNSP. Lalu kemana kita mencari sertifikasinya? Yang melakukan sertifikasinya adalah LSP. Nah, LSP P3 itu tidak boleh melakukan pelatihan, tidak boleh melakukan rekrutmen. Lalu harus kemana? Harus kemana? Itu kita bisa registrasinya ke TUK ataupun tempat uji kompetensi. Seperti misalkan Sinergi Solusi itu adalah salah satu TUK dari LSP. Itu contohnya seperti itu. Itu BNSP. Ya, mungkin nanti teman-teman Bapak dan Ibu kalau ada yang mungkin kurang paham ataupun kurang detail, mungkin monggo silakan ditanyakan aja ya. Karena materi untuk kita hari ini pun sifatnya general, tapi nggak apa-apa. Jadi apapun jangan merasa pertanyaannya nggak penting atau pertanyaan pribadi pun juga silakan. Misalkan, Pak kalau perusahaan saya begini 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 seperti apa atau seperti apa, monggo silakan aja. Feel free untuk bertanya ya. Oke, kita masuk ke sertifikasi Kemenaker. Jadi sertifikasi Kemenaker itu apa? Kemenaker itu adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Ini mungkin jauh lebih familiar. Teman-teman fresh graduate pun saya yakin sudah mendengar sertifikasi dari Kemenaker ya, khususnya untuk sertifikasi K3 gitu ya. Eh, apa namanya, kalau bisa dibilang yang mana duluan ya, terkait regulasi tentunya dari sertifikasi dari Kemenaker terlebih dahulu, barulah lahir BNSP di sekitar 2010-an gitu ya. Tapi ini dua jenis sertifikat yang berbeda. Kalau kita mengupas regulasi teman-teman Bapak dan Ibu, apakah ini bentrok? Tidak. Jadi saya ulangi lagi pertanyaannya, kenapa kita harus punya dua? Satu, kenapa ada nggak dasaran hukumnya kita harus dua? Lalu yang terakhir, kalau gitu bentrok dong sertifikat antara Kemenaker dengan BNSP. Jadi kalau kita mengupas secara regulasi, eh, ini tidak bentrok. Karena sertifikat dari Kemenaker itu sifatnya adalah sertifikat kualifikasi. Kalau sertifikat kompetensi itu adalah dari BNSP. Jadi di regulasi pun menyatakan bahwasanya eh, kita itu harus memiliki sertifikat kualifikasi dan kompetensi. Jadi ada dua sertifikat yang harus kita miliki. Itu kalau secara regulasi. Eh, kita masuk, lalu apa perbedaan poinnya dari sertifikasi dari Kemenaker dan juga dari BNSP ya. Kalau kita lihat dari sini ya, ini
Ini secara kita tarik secara globalnya, ya. Tentunya yang pertama adalah lembaga dari penerbit. Yang tadi saya sudah sampaikan di awal, kalau BNSP ini diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, Kemenaker ini diterbitkan oleh kementerian, gitu ya, seperti itu. Yang kedua adalah ruang lingkup sertifikasi. Kalau BNSP ini mencakup semua sektor, ya, itu semua sektor. Kita bapak dan ibu, saya nggak tahu, mungkin kan ada di sini yang sudah bekerja. Ada yang di sektor industri, ada yang di sektor pariwisata, mungkin ada yang di sektor oil and gas, minerba, kelistrikan, apapun, manufaktur, fabrikasi, segala macam. Itu masuk ke dalam ruang lingkup BNSP semua, gitu. Jadi semuanya ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia itu dinaungi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, untuk sertifikasi kompetensi. Lalu Kemenaker, mereka lebih fokus kepada keselamatan kerja. Jadi kalau misalnya kita bicara, kita bicara, kita bicara berarti K3 umum, gitu ya. Dia lihat mungkin skemanya adalah K3, K3 angkat-angkut, K3 ya timbun dan sebagainya. Kalau BNSP ini semua sektor. Keselamatan kerja bisa juga terkait dengan apa namanya, konstruksi dan sebagainya, gitu ya. Itu mencakup ke dalam BNSP. Kita bicara pengakuan dan legalitas. Pertanyaannya, seberapa ini sertifikat BNSP dan seberapa BNSP. Jadi kalau kita bicara pengakuan, Bapak dan Ibu, sekarang BNSP ini sudah diakui secara dan juga internasional. Jujurnya, kita udah sering banyak ya, karena mereka bisa Singapura, akhirnya asesornya yang kita datangkan ke mana namanya, ke Singapura. Jadi intinya untuk tetap ini sudah bagus, tapi sertifikat ini sudah diakui. Kemudian, Ya. maaf suaranya agak problem kayaknya di audio mic-nya ya. Oh, gimana? Iya tadi, oh sekarang udah clear. Tadi sempat putus-putus sama hilang-hilangan, tapi sekarang udah Oke, aman. oke. Oke, Kalau silakan dilanjut, Pak. online tuh pasti ada aja kita gangguan dengan jaringan ya. Pak, kalau masih hilang lagi, nah, mungkin koneksinya ya. Soalnya audionya putus-putus kayaknya. Saya coba, bentar ya. Terus ya? Boleh diulang? Masih. Sekarang nggak kedengeran suaranya. Iya, nggak ada suaranya, Pak. Masih terputus. Mm.
Masih belum ada, Pak. Suaranya nggak Oh, ini udah tapi masih agak kadang ada, kadang enggak gitu. Hmm. kuat padahal. Kalau videonya jelas, Pak, tapi di audionya sih. Mungkin di mic atau di AirPodnya ya. Iya. Untuk video udah jalan aman. Eh, Suara saya jelas nggak, Mbak? Oh, udah aman, Pak. Sekarang udah clear. Halo, Boleh di sebentar ya. ya. Oke. Boleh dilanjut, Pak. Tes suara saya jelas nggak, Pak? Udah jelas di saya, Pak. Di rekan-rekan mungkin boleh bantu Jelas info ya? juga di kolom chat. Udah jelas atau belum? Sudah jelas Pak, dari IKN sudah jelas. Oke, udah Oke, aman, baik. Pak Wildan. Silakan dilanjut. Ya, mohon maaf karena apa namanya? Saya khawatirnya tadi kenapa pakai AirPod, khawatirnya ada suara-suara yang banyak masuk. Oke, baik. Kita lanjut ya. Dan Ibu. Oke. Di sini tadi ya. Oke, baik. Eh, jadi itu pengakuan ya. Jadi pengakuan dan secara legalitas artinya kalau BNSP ini sudah internasional ya, kalau Kemenaker ini secara nasional. Lalu apalagi perbedaannya itu pada saat proses sertifikasi. Ini sangat berbeda sekali. Jadi kalau kita bicara BNSP, eh, sertifikasi kompetensi itu ada 3 poin yang dinilai. Yang pertama adalah knowledge, lalu yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah attitude. 3 poin ini saling mengikat, tidak terpisah. Kalau kita bicara Kemenaker, itu kita fokusnya adalah pada knowledge. Ya, Eh, ketika bapak-bapak skornya 60, bapak tidak akan lulus, itu udah pasti. Tapi kalau kita bicara BNSP, bapak-bapak skornya adalah 100, belum tentu bisa lulus. Karena 3 poin ini tidak terpisahkan, adalah skill, knowledge, dan attitude. Begitupun juga sebaliknya. Ketika bapak-bapak knowledge-nya, skornya adalah mungkin eh, di bawah 60, mungkin aja lulus. Karena skill-nya sudah mumpuni. Dan attitude kerjanya pun juga sudah mumpuni. Seperti itu. Jadi, 3 poin ini saling mengikat dan satu kesatuan. Itu proses sertifikasi di BNSP. Ya. Lalu kita masuk ke manfaat. Manfaatnya apa sih memiliki sertifikasi BNSP dan Kemenaker? Eh, Untuk sertifikasi BNSP itu pengakuan nasional dan juga harapannya memiliki peluang lebih besar untuk bekerja dan juga pengembangan karir ya. Kalau sertifikasi Kemenaker ada manfaatnya juga nggak? Tentu sudah pasti ya. Jadi fokus kepada keahliannya ya dan juga legalitas ataupun lisensi kerja, keamanan tempat kerja karena terkait dengan safety ya. Jadi poinnya untuk teman-teman fresh graduate ya khususnya. eh, jadi gini, eh, teman-teman yang ingin berkarir, tentukan teman-teman fresh graduate ini menjadi apa. Karena investasinya itu berbeda. Ya, karena saya pernah mengalami di fase ketika saya dulu fresh graduate, ada idealis-idealis ingin jadi pengusaha, ingin jadi sebagai macamnya dan sebagai macamnya gitu ya. Ternyata investasinya berbeda. Kalau teman-teman ingin menjadi pengusaha, investasinya kepada pengusaha. Ketika teman-teman ingin menjadi profesional, investasinya itu adalah yang bisa mendorong kepada profesional. Khususnya adalah ketika teman-teman ingin menjadi seorang profesional, sertifikasi itu adalah yang menjadi aset kalian. Itu yang akan menjadi investasi terbesar kalian. Mahal nggak? Tergantung sudut pandang teman-teman.
ini mungkin saya hanya sharing ya Bapak ya. Mungkin Bapak di sini banyak yang lebih banyak sertifikatnya ketimbang saya. Jadi kalau saya itu saya selalu menargetkan 1 tahun 1 kali saya harus mengikuti sertifikasi. eh, Baik yang saya sudah menguasai secara knowledge, apalagi yang belum saya kuasai secara knowledge gitu. Jadi saya kalau dari bulan Januari, saya sudah program untuk nabung. Nah, biasanya saya ambil sertifikasinya itu udah di sekitar akhir-akhir tahun karena sudah terkumpul gitu ya. Jadi maksud saya adalah eh, eh, kalau kita bicara besaran biaya, tergantung sudut pandang. Ketika kita emang paham visi ya, visi kita mau arah kemana, baru dari visi ini kita turunkan menjadi misi. Kita sudah tahu misi kita apa yang akan kita kejar, barulah kita bikin program gitu. Itu turunannya seperti itu. Ketika teman-teman sudah bikin program, saya yakin dengan nilai investasi tertentu untuk mengambil sertifikat, saya rasa itu jatuhnya malah murah gitu ya. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan seperti ini, Pak, saya kalau ambil sertifikat itu tujuannya untuk kerja, paham, saya paham sekali gitu ya. Eh, Cuman kan kalau kita mau perang, kita harus siapin pulpen, kita harus siapin pensil, kita harus siapin penghapus. Jangan sampai teman-teman perang itu hanya modal badan. Itu maksud saya. Bisa nggak menang? Bisa. Peluangnya gimana? Sama nggak peluang kalau teman-teman berperang hanya dengan badan, sama dengan teman-teman berperang dengan bawa senjata? Saya yakin berbeda. Dua-duanya bisa menang. Mungkin kalau kita bisa tanya, dua-duanya bisa menang atau enggak. Tapi kalau kita bicara potensi, saya berperang hanya modal badan. Teman saya, dia berperang di tempat yang sama, dia sudah modal punya senjata. Potensi yang menang siapa? Sudah pasti teman saya. Itu kita bicara tentang sertifikasi. Nah, jadi balik lagi ya, sertifikasi kualifikasi itu apa, kompetensi itu apa ya. Jadi kualifikasi ini adalah sertifikat apa ya? eh, Sertifikat keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Jadi biasanya lulusannya dari pelatihan, Bapak. Ya. Kalau sertifikat kompetensi itu adalah dari penilaian 3 poin yang tadi dan sertifikasi kompetensi ini fokus kepada bagaimana Anda bekerja di lapangan yang sesungguhnya, gitu. Pertanyaannya adalah apakah sertifikat kualifikasinya harus berpengalaman? Tentunya tidak, karena biasanya tidak ada persyaratan. Siapapun bisa mengikuti pelatihan sertifikat kualifikasi. Contohnya, ketika Bapak ambil K3 umum, apakah ada persyaratan Bapak harus memiliki pengalaman, Bapak harus mengetahui ini, mengetahui itu? Pastinya tidak, gitu ya. Cukup misalkan hanya persyaratan terkait dengan background pendidikan, foto, administratif lah sifatnya. Bapak tinggal datang, duduk, mendengar, membaca, menghafal. Ujian dapat 100, lolos. Tapi kalau kita berbicara kompetensi, nggak seperti itu Bapak, gitu ya. Bapak harus membuktikan. Karena apa? Kompetensi ini adalah sertifikat bukan hasil dari pelatihan. Beda ya. Sertifikat kualifikasi itu adalah sertifikat hasil dari pelatihan. Sertifikat kompetensi ini adalah sertifikat pengakuan. Oke. Kalau yang Bapak-Bapak pahamin dulu, siapa yang mengakui bahwa Bapak sudah bekerja puluhan tahun di sebuah perusahaan? Misalkan, saya adalah apa? Misalkan, saya ini engineer, Pak. Misalnya gitu. Saya QHS engineer, atau saya ini lifting supervisor, ataupun saya ini forklift inspector, Pak. Selama puluhan tahun, selama belasan tahun. Pertanyaan saya, siapa yang mengakui bahwa Bapak itu sudah belasan tahun sebagai welding inspector, sebagai electrical engineer, sebagai mechanical engineer? Siapa yang mengakui tersebut? Dulu yang mengakui hanya perusahaan. Kalau bahwa Bapak bekerja di perusahaan yang besar, mudah untuk diakui oleh perusahaan yang lainnya. Karena kan dulu berarti kan kita dapat, kalau kita resign, kita dapat apa namanya paklaring. Ya, ketika kita melamar di perusahaan yang B, mereka udah tahu, oh ini perusahaan besar, mereka udah familiar. Lah kalau misalkan kita
bekerja belasan tahun di sebuah perusahaan yang mungkin nggak terlalu familiar, atau masalah familiar ini kan subjektif ya, gitu ya. HR-nya mungkin dia paham, mungkin dia nggak tahu, dia belum pernah mendengar dan sebagainya macamnya. Tapi dengan adanya hadirnya sertifikasi kompetensi yang mengakui bahwa Bapak siapa, bukan perusahaan, bukan lagi kementerian, bukan lagi sektoral, tapi pemerintah. Oleh karena itu, sertifikat kompetensi logonya Garuda, bukan lagi logo kementerian, bukan Kementerian Ketenagakerjaan, bukan lagi kayak Kementerian Dirjen Migas, bukan lagi Kementerian ISDM, bukan Minerba, bukan lagi PUPR dan sebagainya macamnya, gitu ya. Jadi, sertifikat kompetensi yang mengakui adalah negara. Desainnya semuanya sama, gitu. Dan ketika itu logo Garuda, tidak boleh ada logo apapun di sampingnya. Karena di negara kita, yang tertinggi adalah logo Garuda. Jadi, logo apapun berarti masih di bawah Garuda. Kalau kita bisa bilang seperti itu, gitu ya. Itu perbedaan kualifikasi dan kompetensi. Secara, mungkin saya coba menyampaikan secara, apa ya, realnya, gitu ya. Kompetensi kerja, lalu ada juga namanya SKKNI ya. Jadi intinya adalah, SKKNI ini adalah sebuah standar ya. Jadi standar. Jadi kalau kita bicara kompetensi, Bapak dan Ibu ini dinilainya seperti apa sih gitu ya. Itu ada namanya SKKNI. SKKNI ini adalah per bidang. Misalkan Bapak, oh saya mau ngambil sertifikasi electrical engineer, mechanical engineer, harus ada SKKNI-nya. SKKNI Electrical Engineer gitu. Siapa yang menyusun SKKNI? Yang menyusun SKKNI gabungan Bapak, bukan hanya pemerintah. SKKNI seperti kelompok ya. Jadi itu ada yang dari regulator, ada stakeholder, ada owner, ya, ada user, ya, ada pun juga kontraktor, gitu ya. Mereka dilibatkan semua, dan juga dari pendidikan juga. Nah kebetulan kalau eh, di sektor kami di oil and gas, saya beberapa kali terlibat di 2020. Saya dipercaya untuk penyusunan SKKNI untuk K3 Migas. Di 2021 saya juga dipercayai sebagai anggota penyusun SKKNI untuk Katek Wakatek. Di apa namanya di 2023 saya dipercaya sebagai ketua penyusun SKKNI untuk perumusan NDT, non-destructive test. Dan di 2024 kemarin, kebetulan saya juga dipercaya lagi sebagai ketua untuk penyusun SKKNI Sistem Manajemen Lingkungan. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Itu adalah SKKNI. Jadi, artinya, asesor itu tidak boleh kurang dari ataupun lebih dari yang sudah ditentukan di dalam SKKNI. Jadi, SKKNI ini adalah minimum requirement ketika bapak-bapak dan ibu-ibu ingin diakui oleh negara, maka harus memenuhi minimum requirement yang sudah tertera di dalam SKKNI. Jadi SKKNI seperti standar, ataupun kalau di eh, teman-teman engineer itu code lah, gitu ya, seperti itu kurang lebih. Nah ini ya, jadi apa aja yang dinilai kalau di kompetensi itu ada skill, knowledge, dan attitude. Jadi tiga ini adalah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Ini ketika 3 poin ini Bapak sudah memenuhi, maka Bapak dinyatakan kompeten. Ya. Ini alur ketika asesmen kompetensi, dan poinnya adalah, ingat ya Bapak ya, bukan hanya knowledge, ya, tapi harus ada bukti, eviden, dokumen. Jadi misalkan saya ahli patung, bisa seperti itu ya. Pak, saya ini ahli patung, saya gitu. Saya ke Bapak dan Ibu nih sebagai misalkan asesor atau dari bagian yang menguji lah. Saya bilang, Pak, saya ini ahli patung loh Pak. Saya ini orang yang membuat patung pancoran, bisa seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Bapak dan Ibu akan langsung percaya? Misal seperti itu. Saya kan Bapak dan Ibu pasti nggak langsung percaya. Pertanyaan atau gini, saya bilang gini, saya ini koki bintang 5, bener Pak. Demi Allah, misal gitu ya. Cukup nggak saya dengan cukup bilang demi Allah? Saya yakin Bapak dan Ibu juga pasti apa namanya, perlu eviden yang lebih. Maka Bapak dan Ibu akan bertanya ke saya, oke, saya percaya Anda adalah koki bintang 5,
mana buktinya, sehingga dokumen-dokumen portofolio pekerjaan saya sebagai eh, koki bintang 5 ataupun sebagai ahli patung, saya harus kumpulkan dan saya harus tunjukkan kepada asesor, ini loh, Pak, bahwa saya itu koki bintang 5 gitu ya. Terus misalkan sudah lihat, saya masih kurang confident nih kalau Anda ini koki bintang 5, coba praktek. Nah, seperti itu. Akhirnya baru saya praktek, saya masak. Setelah saya masak, baru saya sampaikan sampai ke lidah si asesor. Ketika dirasakan, oh iya, Anda kompeten dan sebagai koki bintang. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu kita bicara tentang sertifikasi kompetensi. Nah, ini contoh sertifikasi kompetensi ya, yang mana ini adalah logo Garuda, ya, ini untuk sertifikasi ahli K3 muda dan sertifikasi BNSP itu dual language, bilingual, sorry, bilingual. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang mana ini pun juga ketika Bapak dan Ibu akan bekerja di luar, secara bahasa ini udah pasti familiar di negara lain. Satu, kedua, mereka akan jauh lebih familiar dengan logo Garuda ketimbang logo kementerian. Mungkin ya, seperti itu. Nah, ini contoh sertifikasi kementerian. Nah, sertifikasi kementerian Kemenaker sekarang juga udah bilingual. Zaman saya mungkin dulu belum bilingual. Sekarang sudah bilingual, yang mana ini pun juga berarti sudah, eh, kalau Bapak dan Ibu keluar negeri ya, mereka sudah familiar dengan bahasa karena sudah bisa bilingual gitu ya. Jadi ya bisa internasional juga. Ya seperti itu kurang lebih. Baik, di akhir kata karena eh, apa namanya waktu ya pun terbatas ya. Mungkin intinya adalah bayangannya ya Bapak dan Ibu. Saya tadi bicara tentang kenapa saya tarik dulu ke perjanjian antara pemerintah antar dunia gitu ya. Lalu kita tarik eh, apa namanya seberapa pentingnya kita harus punya sertifikasi dan seberapa pentingnya kita harus memiliki daya saing ya. Ini saya gambarkan ini antara singa dan rusa gitu ya. Singa itu adalah rantai tertinggi, ini adalah raja hutan. Kelinci ini adalah rantai terendah gitu ya. Tapi kalau kita bicara di 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 hukum rimba, istilahnya kayak gitulah ya. Apakah dua ini ada kespesialan tertentu? Tidak, karena singa setiap pagi dia harus berpikir bagaimana saya harus berlari lebih kencang ketimbang rusa. Kenapa? Kalau saya larinya lebih pelan daripada rusa, saya akan mati. Tapi matinya karena kelaparan tentunya. Rusa setiap pagi dia juga berpikir, gimana saya harus berlari lebih kencang daripada singa. Kenapa? Kalau saya lebih pelan, maka saya akan diterkam dan dimakan. Maka saya akan mati. Jadi, intinya adalah mau dia rantai tertinggi, dia sebagai singa, dia sebagai raja hutan, walaupun ataupun dia sebagai kelinci di rantai terendah, dua-duanya harus berlari gitu. Poinnya adalah dua-duanya harus berlari, kalau tidak dua-duanya akan mati. Yang membedakan hanya proses. Raja hutan dia matinya karena kelaparan, kalau rusa matinya karena diterkam. Jadi poinnya adalah kita harus berlari lebih kencang, kita harus memiliki daya saing tinggi, lalu dengan cara Bapak dan Ibu memiliki investasi aset yang berupa sertifikasi dan juga lisensi. Itu dari saya mungkin Mbak, terima kasih. Mungkin itu dari saya pemaparannya. Mungkin selanjutnya saya berikan lagi ke moderator ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wildan untuk pemaparan materinya ya. Tadi rekan-rekan jadi udah kebayang dikit nih terkait definisi juga penjelasan dari BNSP dan juga Knaker. Tadi Pak Wildan juga sempat share ya mengenai perbedaan-perbedaannya tuh apa aja. Nah, Pak Wildan nih kebetulan udah banyak banget juga nih pertanyaan di kolom chat yang masuk. Mungkin saya bantu bacain ya untuk nantinya dibantu jawab oleh Pak Wildan.
rekan-rekan bagi yang masih ingin bertanya itu boleh banget ya. Untuk pertanyaannya langsung ditaruh aja di kolom chat atau mungkin kalau mau yang nanya atau diskusi secara langsung itu biar lebih enak juga boleh raise hand aja. Nanti akan kita open mic kayak gitu. Ya, mungkin kita boleh dulu ke Bapak atau Ibu Manaf nih karena udah raise hand boleh dapat kesempatan bertanya duluan. Pak Wildan silakan. Halo, tes Maaf, tes. saya agak kurang kedengar, Mbak. Jadi ini yang bertanya yang di kolom chat atau yang di yang raise hand? Kita duluin yang raise hand dulu aja ya Pak Oh ya. iya Nanti ya, boleh abis boleh. ya abis Silakan ini silakan. kita sambil bacain yang di kolom chat. Oh Oke, baik, Manaf terima silakan. kasih. Mohon maaf, Kak, suara saya sudah jelas Pak belum ya? Sudah jelas Pak. Oh ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya izin bertanya kepada Bapak narasumber itu terkait pertanyaan saya sedikit sih Pak untuk solusi terbaik untuk mengatasi minimnya jumlah instruktur yang sertifikasi BNSP itu kan mungkin di bidang K3 lah itu terkait perusahaan kecil itu kesadarannya itu minim Pak. Nah, mungkin penting kan untuk terkait dalam operasional atau hal-hal yang pemahaman materi K3 itu yang kurang bersifat teknis bagi peserta dari latar belakang pendidikan non teknis. Nah, fasilitas apa yang harus ada di pelatihan terkait di infrastruktur ini yang harus tersedia saat ini? Karena kan banyak fasilitas yang belum memadai untuk mendukung sertifikasi di K3 BNSP gitu, Pak. Khususnya untuk di pelatihan di daerah terpencil. Nah, sekian, Pak, dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik. Berarti langsung saya jawab aja ya, Mbak ya. Iya silakan Pak boleh langsung dijawab aja. Mohon maaf Pak Manaf, terima kasih atas pertanyaannya bagus banget. Mungkin saya ulangi dulu pertanyaannya. Saya khawatir takut tadi saya salah tangkap karena tadi dari speaker komputer saya coba pindah ke apa namanya ini headset ya. Eh, Pertanyaannya tadi untuk sertifikasi BNSP itu dirasa lulusannya kurang kurang menguasai teknik gitu ya Pak Manaf ya. Iya, Pak, seperti itu benar, Pak. Oke, di lapangan lulusan dari BNSP ini dirasa mereka kurang menguasai teknikal, lalu eh, itu pertanyaan pertama dan yang kedua adalah bagaimana apa ya tadi di daerah itu fasilitasnya kurang, jadi bagaimana peserta itu bisa praktek gitu ya, aman, betul. Betul, Pak. Oke, Eh, apa namanya? Jadi kalau kenapa alumni dari sertifikasi BNSP ini kalau di lapangan ini mereka tidak bisa apa ya bisa dibilang kurang eh, teknisnya. Jadi gini, eh, apa ya? Ini kan sertifikasi baru ya Pak Manaf ya, sehingga orang itu menyorot ya. Bisa dibilang maksudnya bukan bukan baru banget, maksudnya itu bisa dibilang ini sertifikasi apa lagi nih gitu. Akhirnya semua orang tertuju ke situ sehingga mereka ini merespon bagaimana hasilnya. Itu sangat wajar Pak Manaf ya. Tapi kalau bisa dibilang apa namanya sertifikasi dari non BNSP, pertanyaannya apakah mereka yakin bisa melakukan teknis juga gitu. Artinya gini, app-nya adalah sebenarnya ini kan kembali lagi kepada manpower-nya gitu ya. Ini dari sisi saya. Jadi karena saya pun juga suka mengajar di Kemnaker juga untuk K3 umum, saya pun juga kadang suka mengisi juga di sertifikasi BNSP gitu ya. Jadi pertama adalah tergantung lagi kepada manpower-nya, kepada orangnya, kepada SDM-nya juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah emang ini berkaitan dengan karena ini waktu dulu ya. Dulu ini kan BNSP ini bisa terbilang baru Pak Manaf gitu ya. Sehingga secara sistem baik sistem internal dan juga sistem pengawasan itu
masih bisa, kalau saya bilang itu masih bisa dibilang tuh masih banyak yang perlu harus disempurnakan gitu ya, bahasa kayak gitulah gitu ya, khususnya untuk pengawasan kepada LSP itu sendiri gitu. Nah, kembali lagi kepada LSP, LSP-nya pun kepada lembaga-lembaga pelatihan. Nah, itu pun juga ada yang mereka benar-benar menjaga mutu, ada yang pun juga tidak. Jadi, kalau sudut mata saya nggak tahu Pak Manaf ini, kalau boleh tahu adalah sebagai eh, eh, sudut pandangnya adalah dari segi industri atau sebagai karyawan atau sebagai lembaga pelatihan Pak Manaf. Pertanyaan yang tadi. Halo, Pak Manaf. Halo, Pak Manaf. Suara saya Oh, masuk nggak, Pak ya? masuk Pak, masuk Oh ya. ya, kalau boleh tahu Pak Manaf, kira-kira menurut Pak Manaf tadi itu yang fenomena yang tadi Bapak lihat itu Bapak lihat dari sudut pandang apa ya Pak? Apakah terkait misalkan penyerapan di perusahaan kok tiba-tiba banyak yang skillnya kurang atau dari sudut pandang lembaga pelatihan gitu Pak Manaf? Karena ada berkaitan dengan aset juga ya di daerah kurang gitu alatnya. Iya Pak, mungkin keterampilan teknis dari individu tersebut sih Pak, mungkin seperti semacam seperti itu. Oke, berarti Pak Manaf lihat dari secara general lah ya Pak ya di industri ya. Ya tadi Pak Manaf sebenarnya kalau kita lihat dari situ kita tidak bisa menjudge dari sertifikasinya karena kembali lagi kepada individunya masing-masing. Karena seharusnya kalau di sertifikasi kompetensi itu mereka harusnya lebih banyak berpengalaman ketimbang yang sertifikat kualifikasi. Tapi kalau kita bicara regulasi, harusnya setiap orang, karyawan itu harus punya dua, sertifikat kualifikasi dan sertifikat kompetensi. Jadi kalau kita bicara masalah sertifikasi K3, berarti seharusnya dia harus memiliki Kemnaker dan juga harus sertifikasi dari BNSP. Gitu sih Pak Manaf. Jadi apa namanya, kembali lagi kepada manpower-nya juga Pak Manaf. Jadi kalau misalkan ditanya, kenapa sih orang yang lulusan BNSP kok mereka unskill gitu ya? Ya, kembali lagi ke manpower ya Pak Manaf. Kalau Pak Manaf adalah sebagai HR, ya kembali lagi bagaimana penyaringan Pak Manaf kepada karyawan yang akan direkrut gitu. Karena ya namanya sertifikasi lisensi kita atau gini, eh, pengendara motor yang jago ya. Atau gini pertanyaan saya adalah, apakah semua orang yang punya SIM itu pasti akan menuruti lalu lintas di jalan? Sesimpel itu. Ya kan? Berarti kan kembali lagi kepada pengendaranya. Kalau misalnya dibilang gini, oh dia nerobos lampu merah nih, pasti SIM-nya dia apa sih namanya nembak gitu ya. Belum tentu kan, Pak. Ya, belum tentu karena mungkin dia lolos gitu. Tapi kan kalau kita bicara attitude di jalan dan sebagainya macam kan kembali lagi kepada manusia masing-masing. Artinya tidak semua orang di jalanan yang memiliki SIM itu mampu mengendarai baik dan benar, baik secara attitude, secara keamanan, secara kenyamanan dan sebagainya macam. Gitu Pak Manaf. Mungkin kalau dari saya, Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk dari saya sudah menjawab. Terima kasih banyak. terima kasih Pak Manaf. Terima kasih Pak Manaf untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya izin bacakan dari kolom chat ya, Pak Wildan. Ada pertanyaan yang masuk dari Bu Serenia ya. Pertanyaannya, izin bertanya Pak Wildan, mengapa kebanyakan perusahaan hanya menginginkan atau mewajibkan sertifikasi K3 dari Kemnaker saja? Apakah jika kita hanya memiliki sertifikasi K3 BNSP, itu memungkinkan untuk dilirik juga oleh perusahaan? Dan biasanya apa perbedaan yang paling menonjol antara mengikuti sertifikasi K3 Kemnaker dan K3 BNSP? Terima kasih Pak Wildan. Mungkin boleh langsung dijawab Pak. Silakan. Baik. Ini saya yakin ada pertanyaan seperti ini gitu ya. Dan kadang saya kalau ditanya seperti ini bukan bingung jawab ya. Tapi kalau secara webinar begini saya jawab juga bingung gitu ya. Tapi intinya kayak gini. Em, Pertama adalah
regulasi. Ya, apa yang dinyatakan regulasi? Gini Bapak dan Ibu ya, kita bicara regulasi dulu ya. Hmm, ketika kita di 2012 mensosialisasikan sertifikasi kompetensi di sektor kami ya, di Migas. Karena di Migas ini kita itu lebih banyak familiar dengan sertifikasi dari luar lah, gitu ya. Eh, itu sulit untuk diterima, gitu ya. Tapi di 2013 yang akhirnya menerima siapa? Investor dari luar negeri kebanyakan, gitu ya. Seperti ConocoPhillips, PetroChina, perusahaan-perusahaan dari luar lah, gitu ya bisa dibilang kayak gitu ya. Total dan sebagainya macamnya. Kenapa? Nggak harus aneh Bapak Ibu. Contoh gini, saya dulu pertama kali mau keluar negeri ke Singapura itu deg-degannya udah bukan main. Akhirnya apa? Saya browsing Bapak Ibu. Apa sih yang boleh dilakukan di Singapura dan tidak boleh dilakukan di Singapura? Akhirnya apa? Saya baca apa? Regulasi kan Bapak Ibu. Gitu ya. Terus juga eh, sampai saya cari-cari hal-hal apa yang tidak tertuang di eh, di apa ya? Tidak tertuang di dalam regulasi tapi ada di norma. Ya, contoh kalau Bapak Ibu ke Singapura, jangan aneh kalau Bapak Ibu naik eskalator, diem, tapi posisinya di sebelah kanan. Pasti akan ditegur. Kalau secara regulasi, apakah Bapak Ibu itu apa namanya melanggar? Enggak. Tapi secara norma iya. Karena mereka sudah familiar sekali di Singapura itu nggak ada yang di kanan Bapak Ibu. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kalau kita berdua naik eskalator naik gitu ya, pasti kanan kiri kan. Kalau di Singapura mereka tuh depan belakang. Kalau ingin ngobrol, jadi di kiri semua. Yang kanan untuk siapa? Untuk mereka yang jalur sambil jalan gitu. Terutama kayak airport, MRT, ya, yang sifatnya rushing segala macam. Itu contoh. Sama halnya dengan investor luar, Bapak Ibu. Mereka ketika berinvest di negara kita, mereka sangat patuh dengan regulasi kita. Kenapa? Karena mereka sangat takut sekali dengan regulasi kita. Kenapa investor kita nggak terlalu takut? Ya, ya saya nggak tahu kenapa gitu ya. Artinya sampai-sampai yang tadi saya tadi sampaikan itu sampai satu kapalnya mereka tuh nggak berani untuk masuk ke perairan Indonesia karena mereka tahu ada regulasi itu gitu sehingga mereka ingin diakses kru kapalnya itu sebelum mereka memasuki perairan di Indonesia karena mereka nggak mau ada masalah apapun intinya seperti itu. Saya nggak tahu Bapak Ibu, saya yakin mungkin di sini ada yang pernah bekerja di perusahaan asing. Biasanya mereka akan patuh sekali dengan regulasi. Beda ketika kita bekerja di perusahaan yang ownernya orang Indonesia, lokal, pure lokal. Biasanya yang beberapa regulasi, aduh, ini mah nanti dulu lah, yang ini nanti dulu lah, gitu ya. Itu ya, saya ingin menjawab secara regulasi dulu. Jadi nomor satu adalah kita lihat dari turunan regulasinya. Yang kedua, Bapak dan Ibu ini bekerjanya di mana, sektor apa, karena pengawasnya berbeda, gitu. Ya, contoh, saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu bekerja di konstruksi, contoh ya, itu pengawas keselamatannya siapa? Biasanya konstruksi itu yang mengawasi saya nggak tahu nanti mungkin teman-teman konstruksi di sini mungkin akan lebih familiar ya. Pengawasnya biasanya itu secara keselamatan itu dari Kemenaker. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu bicara terkait dengan oil and gas, itu pengawasannya di bawah Dirjen Migas, Direktorat Migas, gitu. Nah, kita lihat lagi, mereka ini lebih menekankan kemana, gitu, ya. Eh, Fabrikasi, industri, lihat Kementerian Perindustrian. Siapa yang mengawasi keselamatannya? Apakah Kementerian Perindustrian ataupun Kemenaker, gitu ya. Saya nggak tahu. Saya sempat baca seperti di sini ada yang di PLN, ya. PLN eh, ataupun kontrak PLN. Keselamatannya dipegangnya oleh siapa? Nah, eh, eh, yang saya pahami itu seharusnya di bawah Dirjen Kelistrikan, gitu ya. Tapi secara directnya, impact-nya itu PLN langsung yang mengawasi kepada si kontraktornya, gitu ya. Nah, maksud saya kayak gini. Jadi kita pun juga harus fleksibel. Kita harus melihat Bapak dan Ibu harus eh,
bekerjanya di mana, di sektor apa, lalu apa yang diinginkan oleh regulator. Karena kita lihat awalnya regulasinya dulu, lalu turunannya dan selanjutnya gitu. Lalu kita akan mengambil apa gitu ya. Oke, eh saya nggak tahu tadi ada pertanyaannya, seingat saya. Lalu kita harus mengambil sertifikat apa gitu, apa yang dan sebagainya macamnya gitu ya. Saya nggak mau menjawab yang spesifik ke sana, tapi saya mau bicara seperti ini. Jadi sekarang semua sektoral itu sudah aware dengan sertifikasi kompetensi. Jadi ini saya bicara bukan hanya K3 dulu ya. Mungkin di sini Bapak-bapak banyak praktisi K3 di sini ya. Secara general, semua sektoral sudah aware dengan adanya sertifikasi BNSP gitu ya. Yaitu sertifikasi kompetensi. Baik kita bicara sektor apa, sektor migas sudah pasti gitu ya. Karena saya mengalami itu. Minerba sudah. Ini kita bicara SDM dulu ya Bapak Ibu ya. Apa namanya? eh, dan selanjutnya. Lalu di luar SDM, pariwisata sudah jelas. KLHK sekarang udah turun langsung. Mereka ingin ada sertifikasi kompetensi. Jadi sektor apa? Jadi semua sektor itu mereka sudah aware dengan BNSB. Kemenaker. Jadi gini, saya mau cerita. Karena saya terlibat di rapat waktu itu. Jadi ada sosialisasi terkait dengan terintegrasian terkait dengan adanya sertifikasi BNSP dan sertifikasi Kemenaker karena saya ikut rapat itu langsung gitu ya. Jadi intinya adalah sertifikasi BNSP ini akan diintegrasikan dengan sertifikasi Kemenaker yang mana eh, jadi gini, kalau kita bicara hulu dan hilir, hulunya itu sertifikat kualifikasi, yaitu sertifikat Kemenaker yang mungkin Bapak saat ini familiar, yaitu K3 umum. Hilirnya, harapannya adalah sertifikasi BNSP, yaitu sertifikasi kompetensi. Siapa yang dikompetensikan? Orang-orang yang sudah confident untuk mengambil kompetensi. Gitu. Yang belum kompeten, berarti ya mereka harus mengambil sertifikat kualifikasi terlebih dahulu. Gitu. Seperti itu tadi. Maaf, tadi yang bertanya siapa ya tadi? Tadi dari Bu Sereni, nah, Pak Oh, Bu Serenika. Bu Sereni. Serenia. Oke, Bu Bu Serenia, semoga Sereni. tadi penjelasan dari Pak Wildan juga menjawab ya untuk pertanyaannya sih. Bu. Ya mungkin Pak Wildan karena waktunya terbatas, kita jawab Mungkin satu bertanya, pertanyaan lagi aja ya Pak ya. Setelah mungkin itu, bertanya. oh iya, mungkin ini terakhir ya Pak Wildan, gak apa-apa ya untuk diskusi secara lanjut, secara langsung. Iya, iya, ya, silakan, silakan. Ya, silakan Saya ikut aja. Bapak, silakan Saya Bapak ikut tadi yang tuan udah. rumah. Ibu, Bapak atas waktunya. Oh iya, Bapak Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Suhaya Pak dari proyek lokasi IKN. IKN, ya, Pak Suhaya. Mengenai regulasi tadi, saya juga sampai saat ini memang agak-agak timpang ya Pak kalau regulasi. Karena kalau kita merujuk ke dasar hukumnya Pak, dasar hukum yang mengenai kewenangan ahli K3, itu kan adanya di Kemenaker Pak ya. Ya, Pak. Bahwasanya gini, bahwasanya gini, karena ini terjadi, saya saat ini kan sebagai ahli K3 media konstruksi dari Kemenaker Pak. Ya, Kemudian eh, ada audit. Kebetulan saya ketua UKK pada saat itu. Jadi ada audit SKK saya yang dari Kemenakernya ini dinyatakan apa ya? Boleh dikatakan eh, dalam tanda kutip tidak tidak bisa digunakan karena eh, dari Kemenaker. Jadi yang digunakan itu dari BNSP yang apa LPJK ya kalau dulu Pak ya. LPS ya Pak ya. Jadi ahli K3 media konstruksi. Itu sama-sama ahli K3 media konstruksi dan berlisensi kan kalau Kemenaker, Pak. Nah, pada saat itu saya sebagai ketua UKK katakanlah tidak diakui. Nah, saya mencari regulasinya itu, Pak. Kenapa ya tidak diakui kan? Kalau lihat dari dasar hukum kan di undang-undang sudah dinyatakan, undang-undang nomor 1 itu bahwa kewenangan sebagai ahli K3 itu kan sudah diatur. Nah, dari BNSP ini kan sifatnya kompetensi, Pak.
Gitu Pak ya. Ya, Pak. Apakah Ya. punya kewenangan juga untuk menyandang sebagai ahli K3 media konstruksi atau lainnya gitu Pak, untuk melaksanakan eh, K3 di tempat kerjanya gitu. Karena kewenangan itu kan munculnya di Kemenaker. Terima kasih Pak. Ya, baik. Eh, Bentar ya. Baik, Pak Suhaya, terima kasih banyak. Bagus sekali pertanyaannya. Berarti kita bicara regulasi ya, Pak ya. Pertanyaannya adalah, apakah BNSP ini secara regulasi memiliki wewenang untuk pengawasan konstruksi, gitu ya? Eh, Gitu ya, Pak Suhaya ya? Pertanyaan betul Betul kan? Pak, betul. Betul Pak. Oke, baik. Oke. Ini sama halnya yang dipertanyakan oleh teman-teman sektor lain, Pak Suhaya. Apakah BNSP ini memiliki wewenang untuk pengawasan supervisi kepada di sektor migas, di sektor minerba, dan sektor-sektor lainnya, Pak, termasuk KLHK, lingkungan hidup, gitu ya? Karena mereka juga berbicara masalah regulasi limbah. Karena ada konsekuensi sama halnya dengan konstruksi, ada konsekuensi terkait dengan denda dan sebagainya macamnya untuk di sektor limbah. Nah, ini bukan pertanyaannya sebenarnya bukan kepada BNSP, tapi adalah pertanyaan regulasi di konstruksinya bagaimana. Itu, Pak. Coba saya tampilkan sepintas ya, Pak ya. Izin, Mbak, saya share ya. Nggak apa-apa ya Ya, sebentar ya, Mbak ya. silakan Kak. Oke. Ini kita bicara untuk dikonstruksi. Karena tadi saya apa namanya tidak bicara regulasi ya, Bapak Ibu. Oke. Tampil nggak ini, Mbak? Keluar Sudah nggak? muncul Pak. Keluar ya. Oke. Sudah. Oke. Ini undang-undang yang ada di ketenagakerjaan. Kalau kita bicara di pasal 18, Undang-Undang 13 2003, bahwasanya sertifikasi kompetensi kerja tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja eh, yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Ini dari ketenagakerjaan yang mana menyebutkan bahwasanya kita itu harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja siapa yang mengeluarkan? Yang tadi BNSP, Pak. Lalu kita bicara di konstruksi. Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi di pasal 17, 17, maaf, 70, ayat 1, setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Ayat 2, setiap pengguna jasa atau penyedia jasa wajib memperoleh tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Lalu gimana cara dapatnya? Diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja. Itu berkaitan dengan jasa konstruksi, termasuk di ISDM dan sebagainya macamnya. Itu Pak, sepintas tadi Pak Suhaya. Artinya adalah kenapa kok jadi temuan gitu. Ini saya juga pernah dipertanyakan Pak. Ada waktu itu di sektor saya Pak Suhaya ya. Dia drilling manager. Dia di offshore selama belasan tahun. Dia dari muda sampai sudah berumur bekerjanya di perusahaan luar negeri. Terakhir masuk ke Asia itu adalah di area Singapura. Suatu waktu ada hiring di kita di offshore di Indonesia. Dia pingin banget pulang kampung gitu. Tiba-tiba semua sertifikatnya itu nggak ada yang diterima. Dia kaget dan dia juga sempat marah-marah. Saya sudah belasan tahun kerja di drilling. Kenapa saya harus dipertanyakan lagi sertifikasi kompetensi? Untuk apa? Gitu. Artinya secara pengalaman, secara knowledge, secara apapun, saya sudah berpengalaman sekali. Kenapa saya harus memiliki sertifikasi kompetensi lagi? Gitu. Ya, saya mencoba menjawab adalah, ya kita kembalikan. Mau dibilang apa, Pak? Regulasi kita, pertama, tadi, Pak. Pertama, regulasi kita di sektor migas menyatakannya seperti itu. Historinya, kenapa ada regulasi tersebut? Yang tadi, Pak, gitu ya. Salah satunya adalah menyaring sumber daya manusia kerja. Jadi kalau saya tarik lagi tadi Pak ya, eh, tenaga asing yang mau masuk ke wilayah perairan Indonesia pun mereka harus memiliki sertifikasi kompetensi tanpa terkecuali gitu. Artinya eh, apa namanya, dari sisi itu ada poin plusnya.
Jadi siapapun yang walaupun ini apa ya, kita bebas dari segi ketenagakerjaan, tapi disortir harus memiliki sertifikasi kompetensi semua sektor. Ini sudut pandang POV dari secara menyeluruhnya ya Pak ya. Nah, namun yang berimbasnya adalah itu poin plusnya Pak. Berimbasnya apa? Kita pun warga negara Indonesia harus memiliki daya saing. Artinya kita pun juga harus memiliki sertifikat kompetensi juga yang diberlakukan sama seperti halnya dengan WNA yang masuk ke Indonesia. Gitu. Jadi artinya tadi Pak Suhaya, kalau pertanyaannya adalah apakah BNSP memiliki wewenang untuk pengawasan safety di dunia konstruksi? Tidak ada Pak kalau secara regulasi, tapi mereka punya wewenang untuk melakukan sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini dinyatakan di dalam undang-undang di jasa konstruksi yang tadi saya sampaikan. Seperti itu, Pak Suhaya. Betul. Ya, ya itu tadi Pak. Karena kalau kita lihat dari berujuk dari turunan yang Undang-Undang 170 sampai turun ke Permenaker, bahwasanya kan punya kewenangan bahwa kalau berbicara mengenai kompetensi, dari Kemenaker juga kan ada lisensi Pak, bahwasanya berkepentingan untuk eh, mempunyai ahli K3 media konstruksi, kan gitu. Itu kan kompetensi dengan hasil uji. Hasil uji kan ada uji juga Pak. Nah, dari uji tadi kan muncullah sertifikasi atau lisensi mengenai ahli K3. Ya, Nah, dalam hal ini ya emang agak-agak agak menurut ini mohon izin, Pak. Menurut saya ya, kok bisa berbeda-beda seperti itu ya. Kenapa? Perlakuannya. Karena semua kan kalau kita merujuk ke atasnya lagi kan yang paling tinggi kan di sini ada undang-undangnya, Pak. Daripada permen-permen yang lain kan gitu. yang Ada tadi penunjukan. undang-undang konstruksi tadi saya sudah sampaikan gimana, Pak Suhaya? Betul, betul, betul. Undang-undang konstruksi yang 2017 itu Pak ya. Ya, itu kan sudah jelas bahwasanya untuk semua pelaku pekerja di konstruksi itu harus memiliki sertifikat kompetensi, Pak. Betul, betul. Ya kita merujuk Nah, undang-undang konstruksi. Iya, mungkin Nah, cuma artinya tadi Pak, kenapa kok ada temuan? Nah, itu mungkin merujuknya kepada undang-undang tersebut juga Pak, gitu. Walaupun secara safety Bapak sudah memenuhi yang mungkin tadi Pak, perundang-undangan terkait dengan sertifikasi lisensi yang Bapak miliki sebelumnya, yaitu misalkan ketika konstruksi, gitu. Ketika mereka betul. bilang mana nih kompetensinya, nah mereka merujuk kepada undang-undang konstruksi Pak, yang bahwasanya Bapak itu harus memiliki sertifikat kualifikasi. Bapak sudah punya Pak dari Kemnaker. Nah, yang auditor tanyakan mana sertifikat kompetensinya? Yang tadi Pak merujuk kepada undang-undang konstruksi. Seperti itu Pak Suhaya. Berarti artinya dalam hal ini kalau menurut saya mohon izin Pak, berarti Ya, kompetensi atas dari kewenangan gitu Pak ya. pengakuan Pak. Kira-kira. Sertifikat kompetensi ini adalah pengakuan. Jadi bahwasanya negara mengakui bahwasanya Pak Suharya ini emang ahli di bidang K3 konstruksi. Kalau Baik, lisensi Kemnaker itu eh, menyatakan bahwasanya Pak Suhaya ini sudah qualified dari pelatihan K3 konstruksi seperti itu Pak Suhaya. baik, baik. Baik, terima kasih Pak Wildan atas arahannya. Terima Terima kasih kasih. banyak Pak Suhaya. Assalamualaikum. Sehat-sehat di sana Pak, di IKN ya Pak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Pak Soya pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi nih Pak Wildan terakhir sebagai closing. Banyak yang nanyain juga selama ini mungkin bingung ya pengen ikut BNSP tapi bingung nih persiapin apa aja gitu. Jadi ada pertanyaan juga semisal apa aja nih Pak Wildan yang perlu disiapin saat ada rencana untuk ambil sertifikasi BNSP. Mungkin boleh diinfo juga sama Bapak biasanya pas assessment itu ada apa aja yang ditanyain kayak gitu. Mungkin boleh di spill-spill sedikit biar teman-teman yang mungkin mau ikut sertifikasi BNSP ada kebayang gitu nantinya kayak gitu. Silakan Pak. Oke, baik. Saya mau jadi di sini ada dua yang mungkin yang mau saya eh, apa ya kasih penjelasan ya. Untuk teman-teman yang sudah bekerja itu justru lebih mudah Pak. Gini ya, kalau bapak-bapak sudah pengalaman nih sebagai HSE di lapangan, contoh ya. Tapi bapak belum punya lisensi. Pertanyaan saya ketika bapak ikut K3 umum itu harus 10 hari kan mengikuti atau 12 hari atau eh, beda-beda program lah ya. Anggaplah 10 hari gitu ya.
mereka mereka nggak mau tahu mau bapak sudah pinter kayak tentang HSM, mau bapak sudah paham sudah sampai muntah-muntah gitu terkait dengan K3, mereka nggak mau tahu. Pokoknya bapak harus ikut 10 hari titik gitu. Nah, kalau sertifikasi BNSP, sertifikasi kompetensi itu mereka melihat itu Pak gitu. Jadi gini, ketika bapak datang, saya ini sudah pengalaman di HSE. Nah, asesor akan menanya mana buktinya. Ketika bicara bukti, Bapak tinggal menunjukkan eviden-evidennya. Oke Pak, Bapak mau bukti apa? Kata asesor gini, ini ada SKKNI, ini ada unit-unitnya. Yang pertama, misal gitu ya, analisa resiko. Mana Anda punya dokumen terkait analisa resiko? Bapak tinggal tunjukin. Ini Pak, dokumen analisa resiko saya. Bapak tinggal tunjukin apakah itu JSA, apakah itu HIRAT, apakah itu HAZOP. Tunjukin di situ. Lalu nanti asesor akan menanya, otentik nggak? Asli enggak? Karena nanti ada namanya VATM, validasi terkait dengan otentik, keaslian, dan sebagainya macamnya. Oh iya Pak, ini JSA ini saya yang terlibat, karena saya terlibat menyusun dan sebagainya macamnya. Paling seperti itu, Bapak Ibu. Jadi akan ditanyakan, lalu misalkan nanti unit kedua, misalkan terkait dengan penggunaan APAR. Ini belum tentu bawa praktek ya. Jadi bicara bisa secara portofolio juga. Tergantung asesornya. Jadi mereka bisa aja, coba praktek gimana Bapak bisa menggunakan apa. Tapi juga mereka secara portofolio juga mungkin akan mempertanyakan mana buktinya. Ini Pak, saya yang mengecek checklist APAR di kantor saya. Kebetulan checklistnya ini kita lakukan sebulan sekali. Ini yang saya tanda tangan, saya yang menceklis, ataupun Bapak sebagai supervisi. Ini approval saya, witness by, approval by, supervisi by, apapun itu. Gitu. Artinya secara otentiknya pun ada. Jadi ini untuk teman-teman bapak-bapak yang bisa ya, yang sudah berpengalaman bekerja. Nah, selanjutnya, kalaupun untuk teman-teman yang apa namanya, yang fresh graduate, ya, apakah bisa dapat sertifikat kompetensi pengakuan? Bisa, bisa. Tapi secara regulasi teman-teman harus melalui pelatihan terlebih dahulu. Misalkan teman-teman ikut pelatihannya misalkan di Sinergi, gitu ya. Nanti Sinergi akan mengeluarkan sertifikat kualifikasi yang menyatakan bahwasanya teman-teman ini sudah qualified mengikuti pelatihan, tapi belum tentu kompeten kan seperti itu. Nah, nanti sinergilah yang akan menyiapkan apa ya segala sesuatunya lah untuk menjadikan kompeten gitu. Tapi harus mengikuti pelatihan dulu. Untuk yang berpengalaman, bapak-bapak bisa langsung ke sinergi untuk minta di asesmen. Jadi ya paling teknisnya kita bicara teknis. Teknisnya mungkin hanya total mungkin hanya 2 hari ataupun mungkin 3 hari. Misalkan pertanyaannya adalah bapak confident apa enggak maju ke asesor. Saya pengalaman Mbak, tapi saya deg-degan lah gitu. Ya udah, bisa 1 hari refreshment. Sifatnya cukup refreshment aja karena bapak sudah berpengalaman. Lebih ke untuk confident level bapak-bapak semakin on top gitu ya. Lalu hari yang kedua per-assessment. Per-assessment ini apa isinya? Penyiapan dokumen. Jadi kita kan pengalaman nih, gitu. Nanti dari sinergi yang paham kebutuhan dokumennya. Oke, Bapak, siapkan dokumen JSA. Bapak ada nggak JSA-nya gitu? Oh ada. Gimana kalau JSA yang ini? Gimana kalau JSA yang perusahaan saya sebelumnya? Kalau yang ini gimana? Kan ada namanya beda-beda ya JSA. Oh, Pak, Mbak, kalau saya bukan JSA, tapi misalkan Hira gitu, boleh nggak? Dan sebagainya macamnya. Nah itu di per-assessment. Jadi hari kedua itu lebih ke membuat evidence sehingga Bapak dan Ibu ini semakin confident nih. Lalu di hari ketiga langsung assessment gitu. Pertanyaannya kalau saya confident gimana Pak? Bisa nggak langsung assessment? Minimal 2 hari Pak. Bapak saya yakin confident secara knowledge. Khawatirnya secara dokumen bahwa Bapak bingung dokumen apa yang diinginkan oleh LSP, oleh asesor. Nah, tetap harus ada 2 hari. Hari pertama itu pra-assessment aja gitu. Pra-assessment ini adalah terkait dengan dokumen. Pemenuhan dokumen apa aja sih? Oh ini. Oke. Kalau yang ini gimana? Lebih banyak diskusi seperti itu. Nah setelah itu diuploadlah dokumen-dokumen tersebut, registrasi, diupload segala macam. Itu hari pertama. Lalu hari kedua langsung assessment. Assessment maju ke asesor, tapi assessment harus offline gitu. Kalau pra-assessment ya monggo. Itu lebih ke
ke kepada TUK-nya, kepada sinerginya, apakah mau mengadakan online ataupun offline ya silahkan. Tapi kalau asesmen itu harus offline gitu. Jadi ya asesmennya ini udah paperless gitu. Seperti itu sih, Mbak, kurang lebih itu untuk teknisnya ya. Gitu. Oh, dan terima kasih Pak Wildan untuk jawabannya. Nanti semoga bagi teman-teman yang pertanyaannya seputar hal tersebut tadi terjawab juga ya. Karena kadang biasanya emang kebingungannya sih di situ sih Pak. Kayak untuk Ya, persiapannya tuh apa aja gitu kan. ya. Mereka mau ikut tapi sama Kemnaker bingung bedanya apa gitu. Jadi tadi semoga materi dari Pak Wildan juga membantu rekan-rekan gitu. Tapi sayang sekali karena hari ini waktunya terbatas ya. Jadinya kita hanya bisa jelasin secara general aja. Tapi mungkin kedepannya kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya lagi secara langsung atau mungkin udah mau tanya-tanya nih seputar sertifikasi BNSP atau Kemnaker itu bisa banget langsung ke Sinergi Solusi aja karena kita ada berbagai layanan dan menyediakan hal tersebut kayak gitu. Oke, Pak Wildan, sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparan materi dan juga sharing knowledge-nya. Semoga apa yang telah disampaikan juga sama Pak Wildan itu bermanfaat ya bagi rekan-rekan semua. Jadinya hari ini Amin. rekan-rekan juga bisa jadi tahu perbedaannya dari sertifikasi BNSP dan juga sertifikasi Kemnaker apa aja. Oke, Pak Wildan tadi kan udah sempat ada beberapa ya yang pertanyaan yang masuk dan udah terjawab juga nih. Kira-kira kalau dari Bapak tadi kan ada pertanyaan dari Pak Manaf, terus ada dari Bu Serenia, dari Pak Sunaya juga, dan tadi yang terakhir itu pertanyaan dari Pak Alfa. Mungkin kita untuk terakhir ada apresiasi nih Pak untuk pertanyaan terbaik dari Pak Wildan. Kira-kira pilih siapa nih untuk satu orang dapat hadiah e-wallet dari kita. Mungkin boleh dipilih biar nanti bisa kita panggil juga orangnya gitu. Oke. Eh, semuanya bagus ya, Mbak. Tadi pertanyaannya apa namanya? eh apa namanya emang pertanyaan yang benar-benar common yang membuat apa ya teman-teman di industri yang sempat kebingungan ya. Jadi pertanyaannya bagus semua. Tapi saya rasa mungkin eh, apa ya yang pertama bertanya ya mungkin Mbak ya. Nah, ya. Pak Manaf tadi Ya, berarti ya Pak ya untuk pertanyaan. ya Oh, mungkin oke Pak mungkin Pak Manaf. Manaf kita cek dulu. Boleh on mic mungkin Pak Manaf karena nantinya akan dapat hadiah nih dari Sinergi. Tadi juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk udah kita tampung juga ya. Rekan-rekan jangan khawatir. Nanti untuk jawabannya akan kita kirimkan juga melalui email. Mungkin nanti beberapa ada yang boleh dibantu jawab sama Pak Wildan juga ya Pak. Secara menyusul nanti biar kita share juga ke peserta gitu. Sambil Ya kita pokoknya share. jangan jangan bingung, jangan khawatir, tinggal tanya aja ke Sinergi Enggak. apapun yang ingin ditanyakan, apapun kebutuhannya. Ya pasti Sinergi bisa 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 membantu Bapak dan Ibu. Kurang lebih seperti itu ya harapan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wildan. Pak Manaf eh, bisa on mic mungkin atau Iya, Bu. iya, Iya. oke, Pak Manaf, selamat sebelumnya udah memenangkan pertanyaan terbaik. Nanti Oh bisa iya. langsung klaim hadiahnya aja ya di Hmm. apa nomor admin nanti juga akan dihubungi oleh tim kami seperti itu. Baik. Terima Nah kasih. sebelumnya, iya sama-sama Pak Manaf. Sebelumnya mungkin sebelum kita tutup dari Pak Manaf sendiri boleh sharing juga nih testimoni dari sharing session kita hari ini dengan Pak Wildan. Kira-kira kesan dan pesannya apa kalau dari Pak Manaf sendiri? Silakan Bapak. Oh, oke, mungkin ada problem ya. Nanti Pak Manaf berarti selanjutnya akan dihubungi oleh tim dari Sinergi ya, kalau kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu rekan-rekan untuk webinar pada hari ini akan kita akhiri. Tapi sebelumnya kita juga mau kasih apresiasi dan juga dokumentasi sama Pak Wildan dulu dengan sertifikatnya. Mungkin boleh dibantu sama operator. Pak Wildan kita dokumentasi dulu ya untuk di sosial medianya Sinergi. Itu boleh dibantu operator. Gitu. Pak Wildan boleh open cam, kita nanti foto bareng juga sama sertifikatnya. Meloncat tadi. Oke, Pak Wildan kita yang pertama gaya bebas dulu boleh ya untuk dokumentasi. Saya bantu hitung, 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi mungkin boleh gaya safety pas zero accident di sini untuk dokumentasinya. Saya bantu hitung ya, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Wildan untuk sharing sessionnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat juga. Nanti dari rekan-rekan mungkin kalau ada yang mau bertanya, oleh beliau itu bisa nanti apa lewat email yang tertera tadi ya, atau tanya-tanya lewat sinergi dulu. Nanti bisa kita bantu jawab untuk pertanyaan seputar sertifikasi Kemenaker dan juga sertifikasi BNSP-nya. Ya, sebelum kita tutup juga, mungkin untuk para peserta yang udah on cam, kita boleh dokumentasi juga nih rekan-rekan untuk ditampilin di sosial medianya Sinergi Solusi. Bagi rekan-rekan yang bisa on cam, mungkin boleh dibantu dulu on cam dan dipakai juga untuk virtual background-nya. Kita foto bareng-bareng untuk yang hadir hari ini. Oke. Boleh on cam dulu rekan-rekan. Oke, udah banyak nih mulai. Kita tunggu dulu rekan-rekan yang lain di slide 3 boleh on cam semuanya. Baik ya. Oke, oke. Oke, boleh on cam. Kita screenshot dulu, operator boleh dibantu ya untuk dokumentasinya. Yang pertama kita gaya bebas dulu. Rekan-rekan boleh saya bantu hitung. Satu, dua, tiga. Tahan dulu. Hmm. Oke, yang kedua kita gaya safety atau zero accident, tangannya kayak gini rekan-rekan boleh diikutin. Kita dokumentasi dulu. Saya bantu hitung ya. Satu, dua, tiga. Hmm. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan-rekan Sinergizer untuk yang sudah hadir pada hari ini. Semoga tadi apa yang sudah disampaikan ya oleh narasumber kita itu bermanfaat juga bagi rekan-rekan dari yang tadi yang mungkin bingung nih perbedaan antara sertifikasi BNSP sama Kemenaker tuh apa sih gitu. Tadi udah mulai kebayang ya. Nah, untuk materinya, recording acara dan juga sertifikat nantinya akan dikirim melalui email. Itu mohon ditunggu aja maksimal H+7 setelah acara diusahakan oleh tim kami untuk didistribusikan segera. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wildan ya atas waktu dan pemaparannya. Sangat menarik dan informatif sekali. Semoga untuk Pak Wildan juga sukses terus ke depannya gitu. Dan terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi dan juga aktif. Tadi udah banyak juga yang bertanya ya untuk pada acara hari ini. Tadi yang pertanyaan yang belum terjawab, jangan khawatir nanti kita bantu distribusikan jawabannya juga melalui dokumen susulan, melalui email seperti biasa. Nah, untuk itu webinar SHM Meetup pada hari ini saya tutup. Saya Hana selaku moderator hari ini juga mohon maaf ya tadi misalkan ada yang salah kata atau ada masalah di jaringannya. Akhir kata saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan sampai bertemu di event selanjutnya. Wassalamualaikum Makasih warahmatullahi Mbak, wabarakatuh. makasih Pak. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Selamat sore, sukses Terima terus. kasih Bagi yang Bapak Terima Ibu. belum kasih. Selamat sore. jadi absen Sukses selalu silahkan Bapak ikut Ibu. ya. Terima kasih. Sore. Terima Salam. kasih. Izin live Bapak Ibu. Anda memenuhi standar global dalam health, safety, security, environment, and energy. Inilah kami, Sinergi Solusi Group, berkomitmen menciptakan dampak positif di setiap langkah perusahaan Anda. Bersama Sinergi Solusi Group, mari wujudkan lingkungan